Selamat malam teman-teman terkasih. Nah, saya ucapkan selamat datang di depan layar untuk semua yang akhirnya memutuskan untuk menghilangkan perut buncitnya. Kita akan segera menghadapi liburan tahun baru. Tinggal beberapa bulan lagi. November akan datang tanpa terasa, dan Desember itu sudah bisa dibilang tahun baru. Jadi, kita harus mulai bersiap-siap untuk berlebihan saat tahun baru, untuk menikmati berbagai hidangan dan kesenangan tahun baru. Dan karena itu, tugas kita adalah mengecilkan tubuh kita di bagian perut, semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Mungkin kita diberi waktu 2 bulan untuk itu sekarang, agar nanti bisa makan sepuasnya lagi. Jadi teman-teman, tentu saja pola makan tidak bisa diabaikan, harus tetap dijaga. Itu dilakukan untuk menghilangkan lemak. Tapi masih ada satu masalah lagi. Bahkan setelah kamu menghilangkan lemak subkutanmu, setelah kamu menyingkirkannya, kamu masih akan memiliki bentuk seperti ini. Bentuknya berupa perut yang menonjol. Kamu sepertinya sudah menurunkan berat badan, seharusnya kamu bahagia. Tapi saat kamu melihat ke bawah, kamu melihat tonjolan seperti ini di sini. Ini adalah pusar. Hati-hati. Dan kamu jadi kecewa dengan semua usahamu, berpikir bahwa semua yang kamu lakukan sia-sia, perut tetap saja seperti itu. Tapi jangan buru-buru kecewa, temanku yang masih muda. Sekarang aku akan jelaskan apa yang kamu lakukan salah, dan kamu akan ceria dan bahagia lagi. Kita bisa lihat bahwa dalam kasus ini, perut kita menonjol karena posisi panggul yang berubah, dan otot punggung bawah di sini menjadi terlalu tegang dan memendek. Dan otot perut tidak bisa melawan otot punggung bawah yang sangat kuat ini. Ini adalah otot ekstensor punggung dan khususnya otot quadratus lumborum. Letaknya di sini, antara tulang rusuk ke-12 dan tulang iliaka. Otot ini bisa sangat memendek dan menyebabkan perubahan posisi panggul. Normalnya, panggul kita harus berada pada posisi seperti ini. Lihat. Dan di sini juga terjadi tekukan di bagian pinggang. Dan pada saat yang sama, perut tertarik ke dalam, dan otot pinggang tidak terlalu tegang atau memendek. Dan di sini kita bisa lihat bahwa semuanya bertumpu pada pinggang dan perut, tetapi hampir tidak berkembang. Tidak bekerja dan tidak bisa bekerja, tidak tegang. Sedikit bagian samping dari otot quadratus lumborum yang ikut bergerak, sedangkan otot perut bagian depan terus-menerus beristirahat. Dan tugas kita adalah mengencangkan otot perut bagian depan dan mengurangi ketegangan berlebih di pinggang. Dan pada saat yang sama, posisi panggul kita juga akan berubah. Panggul akan berputar berlawanan arah jarum jam seperti ini. Dengan syarat Anda menghadap tepat ke barat laut pada hari Senin, yang di bulan November. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita mulai segera. Agar kita tidak hanya berbicara tanpa bukti, tetapi hanya mengandalkan angka dan fakta yang jelas, kita menggunakan alat ukur yang sangat akurat, alat medis. Metrometer, abdominometer medis. Jadi, perhatian. Untuk memantau efektivitas latihan, tentu saja saya sendiri siap untuk diukur demi prosedur ini. Sekarang, apa yang akan kita lakukan? Kita perlu memilih latihan yang paling efektif bersama Anda. Jadi, teman-teman, kita bisa melihatnya. Waduh, sepertinya kurang bagus. Ini yang kita lihat bersama adalah 106 cm. 106 cm adalah titik awal kita. Kita mulai dari situ. Mungkin tidak? Tidak. Lihat. Salah. Di tingkat pusar, ini saya ukur. Semua pakaian juga saya tarik. 103. 103 lebih baik daripada 106. Lebih dekat ke sehat ya.
ke indikatornya. Jadi teman-teman, titik awal kita adalah 103 cm. Dan tujuan kita, ya, minimal 82. Setidaknya seperti itu. Sebagai hasil dari latihan hari ini, kita harus mencapainya bersama-sama. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja, menurunkan berat badan tidak akan berhasil selama video ini berlangsung. Meskipun saya akan mencoba, kalau kalian sudah memperhatikan, sejak video dimulai, saya hampir tidak makan karbohidrat atau lemak sama sekali. Dan selama video ini berlangsung, saya juga akan berusaha untuk tidak mengonsumsi makanan berkalori apapun. Kita juga akan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap volume tubuh. Jadi, tentang pola makan juga secara singkat. Kalian mau bahas yang mana dulu, pola makan atau latihan? Tapi saya lihat banyak dari kalian sudah makan, jadi mari kita bahas pola makan sedikit saja. Nanti saat saya menunjukkan latihan, saya juga akan membahas tentang pola makan untuk kalian. Jelas, kita perlu mengurangi asupan kalori. Tapi selain itu, sebaiknya jangan mengonsumsi karbohidrat dan lemak secara bersamaan, karena keduanya adalah sumber energi. Dan tubuh harus membakar semuanya itu. Tapi juga, kamu harus tetap mendapatkan cukup protein. Dan jangan sampai ada jeda yang terlalu lama antara waktu makan. Karena itu akan menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam, dan kemudian penurunan yang tajam, serta fluktuasi yang tidak stabil. Artinya, lemak bisa menumpuk dengan cara seperti itu. Jadi teman-teman sebaiknya kurangi konsumsi karbohidrat, juga hindari kombinasi antara karbohidrat dan lemak, terutama di paruh kedua hari. Jadi teman-teman, sekarang kita mulai dengan hal-hal yang akan membantu kita mengurangi ukuran pinggang dalam waktu singkat. Misalnya, jika kita ingin memakai celana favorit kita atau gaun untuk acara perayaan tertentu. Kita juga sudah menyiapkannya, tapi kita tidak bisa memakainya. Jadi teman-teman, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah menghilangkan ketegangan berlebih di pinggang dan memulihkan tonus yang kurang di perut. Untuk itu, lihat, secara skematis kita sudah memahami bagaimana semuanya terlihat. Panggul dalam hal ini, panggulnya dari posisi normal berubah menjadi seperti ini. Panggulnya berputar seperti ini. Ini disebut rotasi anterior panggul. Dalam kasus ini, semua otot di bagian belakang sini menjadi tegang dan memendek di bagian pinggang, dan otot perut menjadi rileks. Latihan pertama ini cocok untuk kalian yang suka melakukan semuanya sambil berbaring. Tidak suka banyak gerak, latihan ini cocok untuk kalian. Di sini kita menggunakan gulungan seperti ini, tapi di rumah kalian bisa menggunakan bantal atau selimut. Handuk tidak cocok. Bantal atau selimut bisa digulung seperti ini. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Kalian berbaring dengan bagian bokong kalian. Pada sebagian orang itu adalah otot. Pada yang lain hanya sisa-sisa otot yang ada di atas gulungan ini. Dan tingginya harus demikian rupa sehingga pinggang kalian tidak menyentuh lantai. Akan ada jarak tertentu dari lantai. Dan tugas kalian dengan menggunakan kekuatan otot, khususnya dengan menegangkan otot perut, yaitu dengan menegangkan bagian bawah perut, kalian akan merasakan bagian itu lebih tegang. Kalian dengan usaha yang luar biasa mencoba menjangkau dengan bagian ini. Dengan area tonjolan tulang belakang, lumbal kelima dan keempat. Kira-kira seperti itu ya, dengan pinggang. Kalian mencoba menjangkau lantai. Begini caranya. Berusaha terus. Lebih rendah. Lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Seolah-olah membungkuk. Lihat, pinggangnya membungkuk. Posisi panggul berubah dan kalian mencoba menempelkan pinggang ke lantai. Tahan selama beberapa detik, lalu angkat kembali. Ulangi lagi. Tarik-tarik, tahan selama beberapa detik, lalu angkat kembali. Ini adalah latihan pertama. Jadi, mari kita coba bersama-sama. Ya? Ayo, coba. Siapa yang juga mencoba bersama saya, tulis di komentar dengan nama belakang kalian. Nama depan tidak perlu, cukup tulis saja. Selamat malam, tulis saja, saya juga. Jadi, letakkan bokong di atas gulungan. Pilih gulungan yang sesuai, jangan sampai saat Anda berbaring di atasnya, pinggang Anda sudah terangkat terlalu tinggi. Perhatikan hal ini.
Tekuk kaki Anda. Dan usahakan punggung bawah Anda menyentuh lantai. Perhatikan bahwa saat melakukan ini, perut Anda akan terasa cukup tegang. Dalam beberapa kasus, jangan lakukan secara tiba-tiba karena bisa saja menyebabkan kram. Hati-hati. Nanti juga akan rileks, tidak apa-apa. Begitu juga. Tempelkan punggung bawah ke lantai, tahan selama beberapa detik, lalu rilekskan. Jika terasa mudah, gunakan gulungan yang lebih tinggi atau luruskan kaki lebih jauh. Ulangi lagi. Tempelkan lagi punggung bawah ke lantai, tahan beberapa detik, lalu rilekskan. Tempelkan punggung bawah ke lantai, tahan 2-3 detik, lalu rilekskan. Tentu saja, pilihan yang paling sulit adalah saat Anda mencoba menempelkan punggung bawah ke lantai dengan kaki lurus. Jadi, kaki lurus, lalu tempelkan punggung bawah ke lantai, tahan beberapa detik, lalu rilekskan. Latihan seperti ini dilakukan 2 set dengan 10 pengulangan. Dan set ketiga adalah gerakan statis. Gerakan statis klasik yang bagus. Anda menempelkan pinggang Anda ke lantai dan menahan posisi tersebut. Dan cukup berbaring, istirahat selama 20 hingga 30 detik. Atur posisi kaki Anda sehingga Anda merasakan ada sedikit usaha. Jadi, lakukan dengan sedikit kesulitan, tapi pinggang tetap menempel ke lantai. Dan periksa, letakkan tangan di perut. Jika perut terasa tegang, berarti sudah benar. Berarti Anda melakukannya dengan benar. Pada saat yang sama, panggul berputar dan otot pinggang menjadi sangat rileks dalam posisi ini. Jadi teman-teman, latihan pertama sudah selesai. Bagaimana? Apakah kita akan mengukur setelah ini? Atau kita ukur setelah seluruh rangkaian latihan? Ya sudah, mari kita lihat satu persatu. Setiap latihan, hasil apa yang kita dapatkan? Tadi berapa? 115, kalau tidak salah ya, pengukuran awalnya. Coba kita lihat sekarang sudah berapa. Jadi, waduh, 80. Nggak kelihatan, berapa? 82, ya? Opa. Pecah. Karet gelangnya nggak tahan. Jadi, apa yang ada di sini? Aduh. Ya, kurang lebih sama saja sepertinya. 101. Iya, benar. Sebentar, sekali lagi. Ya sudah. 100 saja. Oke? Sedikit ada efeknya ya. Baiklah. Kita lihat nanti apa yang terjadi selanjutnya. Jadi, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mengencangkan otot perut melintang. Otot perut melintang itu apa? Tidak banyak yang tahu. Ada otot perut lurus. Semua pernah lihat di film. Di cermin mungkin belum pernah lihat, hanya lihat di film. Otot kotak-kotak di sini. Biasanya pria-pria atletis di pantai yang punya seperti itu. Pada wanita, ya lebih jarang terjadi. Lalu ada otot perut miring, letaknya di samping sini. Kalau kalian pernah memotong rumput, nah otot ini yang bekerja seperti ini. Lalu ada lagi otot perut melintang. Otot ini berada di dalam, tidak terlihat. Nah, otot inilah yang seharusnya menjaga bentuk perut kalian. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita mencari penopang seperti meja atau ambang jendela. Apa saja supaya kalian bisa sedikit membungkuk dan meletakkan tangan seperti ini. Bersandar seperti ini. Dan sekarang tugas kalian adalah menghembuskan napas. Dan saat menghembuskan napas, tarik perut kalian ke dalam. Dan tarik ke dalam sampai dinding depan perut kalian yang besar itu hampir menempel ke tulang belakang di sini. Bisa kalian lakukan seperti itu? Tentu saja tidak. Tapi kalian harus berusaha. Begitu, saat menghembuskan napas, tarik perut ke dalam. Tarik. Saat menarik napas, rilekskan. Sekali lagi, hembuskan napas, tarik. Tarik napas, rileks. Tarik napas, maksudnya rilekskan. Hembuskan napas, tarik ke dalam. Dan benar-benar usahakan untuk menariknya ke dalam, sebisa mungkin. Dan saat menarik napas, rilekskan. Biarkan saja perut sedikit keluar. Latihan pertama sudah selesai. 10 kali pengulangan, dan kita lanjut ke latihan kedua. Sekarang awalnya sama. Tarik perut saat menghembuskan napas, dan sekarang kita tarik napas. Tapi jangan biarkan perut keluar, jangan biarkan perut jatuh.
Lalu kita tarik napas pakai apa kalau perut tidak boleh rileks? Tarik napas dengan bagian ini, dengan tulang rusuk bawah. Di sini, di belakang, lihat, tulang rusuk ke-12. Siap? Sudah menarik napas? Jangan biarkan perut keluar begitu saja. Dan juga otot quadratus lumborum ini. Coba tarik napas dengan punggung. Dan begitu, buang napas sambil menarik perut, tarik napas dengan punggung, tarik napas, buang napas lagi sambil menarik perut. Tarik napas dengan punggung, tarik napas, buang napas lagi sambil menarik perut. Tarik napas dengan punggung, tarik napas, buang napas sambil menarik perut. Lanjutkan, tarik napas, tarik napas. Dan lakukan juga 10 kali pengulangan seperti ini. Apa? Ukur lagi. Nah, lakukan 2 set. Saya hanya melakukan 1 set. Jadi, hasil sentimeter saya yang berkurang, kalikan saja dengan 3. Itu berarti 3 set. Itu sebenarnya berarti kalau sekarang perut saya berkurang berapa? Nah, hasilnya sama seperti sebelumnya, 100. Nah, di situ sekitar 4 mm dikali 3 ya, sentimeter. Berkurang 1 cm. Lumayan, lumayan. Jadi teman-teman, latihan berikutnya dimulai sekarang juga. Begitu. Untuk latihan ini, kita ambil roller seperti ini. Dekati dinding sampai rapat, tekan rollernya. Letakkan di antara punggung dan pinggang Anda. Letakkan di tulang kelangkang. Di sini, di tempat ini, seperti ini. Ya, sudah diletakkan. Panjangnya tidak penting, bisa berapa saja. Sudah diletakkan. Dan sekarang tugas Anda, seperti pada latihan sebelumnya, tarik perut ke dalam, sedikit putar panggul. Seperti yang kita lakukan pada 2 latihan sebelumnya. Jadi Anda lihat, latihan-latihan ini tidak hanya memberikan efek, tapi juga mengajarkan cara menarik perut ke dalam. Ya, latihan ini juga mengajarkan Anda untuk mengendalikan tubuh sendiri. Nah, dan sekarang tugas Anda adalah meraih gulungan ini dengan tangan Anda. Pertama, dari satu sisi. Pada saat yang sama, otot miring mulai bekerja saat otot perut melintang sedang tegang. Jadi, perut Anda tertarik ke dalam. Dan Anda melakukan gerakan memutar seperti ini. Ke satu sisi, berapa kali? 10 kali misalnya ya, ke arah lain. 10 kali. 10. Bergantian ke satu sisi, ke sisi lain. Ke satu sisi, ke sisi lain. Lakukan secara perlahan. Sebaiknya lakukan agar inersia seminimal mungkin dan otot bekerja semaksimal mungkin. Saat melakukan latihan ini, bukan hanya perut yang bekerja, tetapi juga otot punggung, terutama otot latissimus. Namun jika Anda memiringkan panggul ke belakang seperti ini, akan lebih baik lagi kalau bisa dimiringkan lebih jauh. Ingat, pada latihan pertama tadi kita meregangkan bagian bawah ini, pinggang ya, ke dinding. Dan jika kita mengambil dan meletakkan roller ini tepat di bagian itu, di area, tepatnya tulang belakang lumbal kelima, panggul kita akan otomatis berputar. Dan di sini kita harus memaksimalkan penggunaan otot perut untuk melakukan putaran ini. Dan akan sedikit lebih sulit, tetapi juga akan lebih bermanfaat untuk kita. Perut. Jadi teman-teman, latihan ketiga sudah selesai. Semua harapan ada padanya. Jadi, tugas kita masih tetap sama, yaitu 82 cm lingkar pinggang di bagian perut. Di sini, kalian lihat sendiri, tadi saya melakukan beberapa set latihan di depan kalian. Dan di sini kita dapat, sudah mulai terlihat sesuatu, kelihatan atau tidak? Ada hasilnya. 98 cm. Inilah latihan terakhir. Ternyata memberikan efek juga ya. Coba sekali lagi. Baru 1 set yang dilakukan. Sekarang kita lihat yang kedua. Setiap 10 repetisi berkurang 1 cm. Jadi itu aturannya untuk latihan ini kan? Siapa yang tahu? Siapa yang pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya? Ke satu arah, lalu ke arah lain. Jangan malu, perlahan kita berputar.
Terasa banget otot perut langsung ikut bekerja. Dan variasi kedua dari latihan ini, kita ambil roll ini, letakkan melintang di tempat yang sama. Dan untuk kalian yang gerakannya terbatas, lakukan seperti ini. Kalian bisa sedikit mengurangi putarannya, tetapi tetap mendapatkan beban yang sama. Dan di sini, karena jaraknya sudah lebih dekat antara dinding dan bahu kalian, kalian bahkan bisa menyentuh dinding dengan bahu seperti ini. Menyentuh dinding. Jadi teman-teman, satu set lagi sudah selesai. Artinya harusnya berkurang 5 cm lagi, ya? Ayo kita lihat apa yang kita punya di sini. Ya, tidak. Sudah tidak bisa lagi. Selesai. Ya sudah. Mungkin besok. Jadi teman-teman, kita mulai dari berapa? Seingat saya ada 120 ya. Akhirnya tinggal 98. Ya, hasil yang lumayan untuk berapa lama ya? 5-6 menit kurang lebih. 30-40% dari totalnya. Lumayan. Kalian harus ulangi setiap hari. Masih banyak waktu sampai tahun baru. Jadi, masih cukup waktu untuk bisa mengejar. Selanjutnya, teman-teman, otot perut. Sekarang ini juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah pada orang ini adalah, untuk waktu yang lama, punggung bawahnya terlalu aktif. Tetapi, hubungan antara otak Anda dan otot perut hilang. Dan salah satu latihan yang bagus untuk mengembalikan kembali hubungan itu adalah seperti ini. Lihatlah. Berdirilah dekat dinding, berdirilah sedekat mungkin, sehingga jari-jari kaki Anda menyentuh dinding, khususnya jempol kaki. Nah, jika Anda berdiri dengan cara seperti ini, sehingga perut atau dada Anda hampir menyentuh dinding, maka di sini beban akan terasa pada punggung bawah. Berat badan akan bertumpu pada bagian depan telapak kaki. Jika kita sedikit condong ke belakang dan memperbesar jarak antara perut dan dinding, antara dada dan dinding, maka secara otomatis berat badan kita akan berpindah ke tumit. Jika berat badan berada di tumit, maka otot perut menjadi lebih kencang dan ketegangan berlebih pada otot punggung akan hilang. Panggul secara otomatis akan sedikit berputar ke belakang. Bagian depan telapak kaki menjadi lebih ringan, sedikit terangkat. Dan kita tadi menyentuh dinding dengan jempol kaki. Sekarang, Anda sedikit mengangkat telapak kaki Anda. Letakkan jari-jari kaki Anda di dinding atau di list lantai. Berdirilah seperti ini agar tidak bertumpu lagi pada jari-jari kaki. Dengan cara ini, tumpuan Anda sekarang akan lebih banyak pada tumit, bagian tengah, dan belakang telapak kaki. Dan dengan cara ini, jarak di sini menjadi lebih besar. Sekarang perhatikan bagaimana tonus otot berubah. Di atas panggul. Jika kita bergeser ke bagian depan telapak kaki, mengangkat tumit, maka secara otomatis otot punggung kita akan lebih banyak terbebani di sini. Jika kita bergeser ke tumit, mengangkat bagian depan telapak kaki agar tidak jatuh ke belakang, secara otomatis perut kita mulai menegang. Oleh karena itu, agar kita bisa memindahkan beban ke perut, kita perlu sedikit condong ke belakang, sehingga pusat gravitasi kita berada kira-kira di atas tumit, dan bagian depan telapak kaki menjadi lebih ringan. Dengan begitu, otot perut akan bekerja lebih banyak. Dan semua latihan yang kita lakukan sambil berdiri, seperti gerakan memutar ini, cobalah juga lakukan dalam posisi yang sama. Lalu rasakan bagaimana otot perut bekerja lebih keras lagi. Baiklah, sekarang saatnya pengukuran ulang. Perhatian, mendebarkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi, apakah semua latihan ini berhasil atau bahkan tidak perlu dicoba?
Baiklah teman-teman, mari kita lihat. Nah, 90, 98, 97, sekarang. Seperti itu. Nah, kira-kira berapa? 98, 97, begitulah hasilnya. Ya sudah, kita akan melakukannya setiap hari. Kita akan bertemu pada tanggal 31 Desember. Dan kita akan saling menunjukkan ya siapa. Siapa yang bisa apa. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah saling mengenal. Dan kita juga sudah berpamitan dengan perut kalian. Nah, kita berolahraga, membantu orang tua. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tulis di kolom komentar seberapa banyak perut kalian berhasil mengecil. Ada yang bisa menulis dalam sentimeter, ada juga yang dalam satuan lain. Mana saja yang lebih nyaman. Sampai jumpa di acara berikutnya.